kita rekam. Kita masuk yang kedua, ketika kita bercerita tentang katakanlah bagaimana tren perdamaian itu terjadi. Apakah naik, apakah turun, katakanlah. Jadi kita bisa lihat katakanlah dalam konteks tren kenaikan terbesar, katakanlah, kita bisa melihat bahwasanya Botswana, ini sebuah negara yang ada di Afrika, ini konfliknya relatif tetap sama artinya. Katakanlah di level pertama. Jadi negara yang katakanlah tidak mengalami katakanlah eskalasi konflik. Mauritius juga tidak mengalami eskalasi konflik. Singapura tidak mengalami eskalasi konflik, bahkan trennya meningkat di Singapura. Uruguay ini juga relatif tetap, Bulgaria ini cenderung meningkat. Jadi, Pak, kenapa tadi ada Islandia, ada namanya Norwegia, ada namanya Jepang, ada namanya Switzerland, kok tidak muncul kembali di sini? Ini terkait dengan tren dari 4 negara tersebut yang cenderung mengalami konflik. Kemudian kita bisa lihat di negara yang rankingnya paling rendah konfliknya, ini masih muncul Syria, Afghanistan, Yaman, Kongo, dan Pakistan. Jadi Syria ini konfliknya terus bertahan di angka 163, terus bertahan di posisi yang sama. Afghanistan juga sama, Yaman juga sama, kemudian ada Pakistan ini yang mengalami kenaikan posisi indeks perdamaiannya. Jadi kita tidak bisa pungkiri Syria masih menjadi daerah konflik yang luar biasa. Nanti kita bisa kaji kenapa Syria timbul konflik, kenapa Afghanistan timbul konflik, kenapa Yemen timbul konflik. Coba saya konfirmasi, kira-kira Syria konfliknya berbasis apa, Mas? Lebih internal konflik atau eksternal konflik? Internal. Antara siapa dan siapa? Ya, antara Sunni sama Syiah. Syiah mewakili dari siapa? Bashar al-Assad. Bashar al-Assad itu siapa? Presiden. Ya, jadi ini termasuk yang dikenal dengan katakanlah vertikal konflik. Jadi konflik antara katakanlah pemerintah dengan masyarakat. Oke, saya akan menyapa yang ada di Zoom meeting. Kalau Afghanistan itu cenderung konflik seperti apa? Saya coba tanya kepada Mas Ahmad Subhan. Bagaimana Mas Ahmad? Halo, apakah bisa mendengar suara kami? Bisa, Pak. Oke, bagaimana identifikasi konflik yang ada di Afghanistan? Apakah konflik internal, eksternal, atau gabungan? Kayaknya gabungan, Pak. Seperti apa penjelasannya, Mas? Mungkin dari antara Sunni Syiah sama dengan beberapa negara lain yang ikut campur tangan. Bisa diceritakan sejarah konflik di Afghanistan, Mas? Mungkin dari Oktober 2001 setelah serangan WTC yang Amerika memulai kampanye perang melawan terorisme di Afghanistan, mungkin itu pemicunya, Pak. Ya, terima kasih sudah ada cerita keterlibatan negara besar. Tadi ada namanya keterlibatan negara besar yang terlibat. Syria juga sama nanti. Ada teman-teman dari Rusia itu terlibat dalam konteks konflik di Syria, juga termasuk katakanlah Turki. Afghanistan juga sama. Dulu katakanlah Afghanistan itu di bawah hegemoni dari Uni Soviet. Kemudian Uni Soviet ini runtuh karena Amerika Serikat terlibat dalam konflik di Afghanistan. Dalam partisipasinya dengan memfasilitasi kelompok-kelompok Al-Qaeda yang nanti turut terlibat dalam proses pembebasan
Afghanistan, sehingga ada namanya Futuh Kabul. Kabul itu jatuh, katakanlah. Kabul kemudian dikuasai oleh kaum muslimin ketika itu. Sampai kemudian hari ini yang terjadi adalah konflik antara sejumlah negara-negara di Afghanistan, karena Amerika Serikat kemudian terlibat dalam proses penggulingan Mullah Omar karena dianggap terlibat dalam proses pemboman WTC, katakanlah ketika itu. Dan sampai hari ini kelompok-kelompok Taliban itu masih berkonflik, dan Amerika Serikat sekarang sudah tren mulai bersedia untuk bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dijudge sebagai teroris. Karena selama ini Amerika Serikat tidak mau berdiskusi dengan mereka, tapi justru di era Donald Trump kemarin justru mereka bisa bernegosiasi dan kompromi. Bagaimana dengan Yaman? Konfliknya seperti apa? Saya coba menyapa kepada Mbak Ananda Ramadanti. Bagaimana dengan konflik di Yaman? Assalamualaikum Mbak Ananda. Bisa merespon kami? Oke, atau bisa dibantu Mas sambil menjelaskan? Sama Suriah, seperti apa penjelasannya? Iya, Syiahnya Syiah apa? Syiah Houthi. Kalau dilacak dari mazhab sebelumnya, termasuk Syiah apa? Syiah Zaidi ya. Jadi ada imam Syiah yang keempat yang namanya Imam Zaid, yang dulu sebenarnya Syiah Zaid ini adalah sebuah Syiah yang paling dekat dengan Sunni. Karena para katakanlah imam mazhab dari Sunni itu belajar kepada Imam Zaid ini. Sehingga katakanlah di kalangan Ahlussunnah yang namanya Syiah Zaidi itu tidak kemudian disebut sebagai, mohon maaf, Syiah yang sesat. Nah, tetapi kemudian ada perubahan yang sangat signifikan ketika Houthi ini, karena kemudian Houthi ini dikooptasi oleh Syiah Isna Asy'ari. Nah, Syiah Imam 12, sehingga kemudian sejumlah negara Muslim memfatwakan yang namanya Syiah Houthi ini, kelompok Houthi ini dianggap sebagai kelompok yang sudah keluar dari Ahlussunnah, sehingga kemudian Arab Saudi memobilisasi pasukan untuk melakukan invasi dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin yang Sunni, karena orang-orang Syiah ini mengkudeta katakanlah presiden dari zaman ketika itu. Sehingga ini adalah konflik yang sifatnya internal pertama kali, dalam bentuk konflik yang kita sebut sebagai vertikal konflik antara pemerintah dengan masyarakat, yang kemudian menjadi internasional atau regional konflik, karena kemudian Presiden Al-Hadi ini kemudian meminta bantuan kepada dunia Arab untuk menyelesaikan konflik ini. Ya, pilihan dari Liga Arab ketika itu melakukan aneksasi sampai hari ini. Ya. Oke, terima kasih Mas. Mungkin yang Pakistan ada yang bisa membantu. Bagaimana konflik di Pakistan? Tren konfliknya seperti apa? Saya coba confirm kepada Mas Diufaldu Dafa Ardana. Halo Mas Diufaldu. Halo Pak. Oke, bisa dibantu menjelaskan tentang profiling konflik di Pakistan? Sebentar Pak, agak lupa. Kenapa konflik di Pakistan termasuk negara dengan ranking konfliknya yang tinggi? Ini karena Pakistan dihitung sedang bermasalah dengan India atau gimana Pak ini? Oke, jadi ada konflik eksternal dengan India terkait dengan kasus apa Mas? Kashmir dan Kashmir, oke. Yang kedua, kira-kira konflik di Pakistan terjadi karena kasus apa lagi? Kira-kira kenapa posisi indeksnya itu sangat tinggi? Indeks perdamaiannya buruk sekali. Ini apa namanya?
ada masalah dengan Afghanistan, Pak. Bukan. Kayak kan kalau nggak salah di Afghanistan itu ada jaringan teroris Di gitu. Pakistan, Mas, di Pakistan. Oh, di Pakistan tuh kalau saya tahunya cuman yang konflik Kashmir sama Jammu doang, Pak. Tapi kayaknya apa ada golongan ekstremis Ya, gitu oke, ya? nanti bisa dibaca lebih jauh. Di Pakistan itu ada banyak konflik horizontal ya. Di isu Sunni Syiah di Pakistan ini juga kuat. Kemudian di Pakistan ini juga ada sayap-sayap kelompok Taliban, karena dulu yang namanya Taliban itu difasilitasi oleh Pakistan di zaman Benazir Bhutto untuk kemudian nanti mengambil alih katakanlah kekuatan politik yang ada di Afghanistan. Jadi dulu yang namanya Taliban itu faksi di Afghanistan yang memang dibekali, dibantu oleh negara Pakistan. Sampai kemudian kelompok Mujahidin ini akhirnya tersingkir oleh kekuatan yang namanya Taliban. Taliban di Pakistan ini terus bergejolak, kita tidak bisa pungkiri. Dalam konteks di Pakistan nanti juga kita temukan konflik yang terkait dengan isu-isu terorisme, katakanlah. Mengapa ini trennya indeks perdamaiannya masih buruk? Kita juga tidak bisa pungkiri di Pakistan ini ada konflik horizontal antar etnis. Di Pakistan itu terdiri dari 5 etnis besar. P-nya adalah Punjabi, A-nya adalah Afghani, K-nya adalah Kashmiri, S-nya adalah Sindhi, T-nya adalah Balochistan. Konflik yang terjadi itu seringkali adalah konflik antara katakanlah kelompok-kelompok Punjabi dan kelompok-kelompok Sindhi. Ini sebagai kelompok etnis mayoritas di Pakistan. Itu sering timbul konflik. Nah, demikian juga kita tidak bisa pungkiri karena Pakistan itu sebagai daerah yang sifatnya penyangga dari beberapa wilayah, sehingga kemudian nanti Pakistan itu sebagai daerah yang nyaman untuk ditinggali, sehingga ada banyak kelompok-kelompok muhajirin atau nanti ada namanya muhajirin Qaumi Movement gitu. Katakanlah ada kelompok-kelompok yang melakukan migrasi masuk ke Pakistan dan kemudian menimbulkan sejumlah konflik. Ya. Oke, terima kasih Mas. Kita masuk ke slide berikutnya untuk berbincang tentang katakanlah fenomena domain militerisasi. Jadi kita bercerita salah satu indikator penting dalam konteks konflik adalah tren katakanlah keterlibatan militer. Ya. Oke, di sini kita bisa tunjukkan katakanlah di 5 negara di atas dengan ranking perdamaian yang sangat tinggi, katakanlah kita tunjukkan trennya adalah peran militer dalam menjaga keamanan relatif katakanlah normal, tidak berubah. Tapi ini ada kasus New Zealand berubah. Militer kemudian banyak terlibat lebih jauh untuk membangun keamanan. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira ada fenomena apa? Kenapa di tahun 2020 ini ada kecenderungan perdamaian yang ada di New Zealand itu salah satunya dikontribusikan oleh partisipasi militer dalam menciptakan keamanan. Ada yang bisa bantu kira-kira? Atau Mas Rois? Kebetulan sendiri. Pernah mendengar cerita New Zealand dalam konteks 2 tahun terakhir pernah terjadi apa? Iya, ada peristiwa Christchurch itu ya, di mana kemudian masyarakat New Zealand itu terusik karena ada aktivitas terorisme yang melakukan pembantaian di salah satu katakanlah masjid di New Zealand, sehingga kemudian militer melakukan aktivitas-aktivitas kontra terorisme. Nah, ini kemudian yang menyebabkan katakanlah New Zealand ini peran militer dalam menciptakan keamanan cenderung meningkat. Ya, kita juga bisa lihat dalam konteks di negara yang terburuk. Jadi mohon maaf dalam konteks 5 terakhir ini kita juga tidak menemukan satupun
dunia Islam katakanlah. Sehingga dalam bahasa tertentu kita bisa mengatakan kontribusi militer dunia Islam dalam konteks membangun perdamaian itu relatif minor gitu. Kalau kita baca dari tabel seperti ini. Jadi dari 5 terbaik sama 5 terburuk katakanlah kontribusi militer dalam merusak perdamaian atau membangun perdamaian relatif tidak muncul. Nah, kalau katakanlah di ranking terburuk ini katakanlah Israel ini militer turut serta dalam konteks menciptakan ketidakdamaian Israel. Jadi Israel terus menganeksasi, mengagresi katakanlah wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Rusia juga terus mengagresi apakah di Nagorno-Karabakh, apakah kemarin di Suriah, apakah di Armenia gitu. Nah, ini yang unik North Korea. North Korea cenderung katakanlah peran militernya ini cenderung turun gitu katakanlah. Jadi membuat indeks perdamaian di Korea itu menurun. Jadi kalau ada tanda ke atas itu artinya perannya kontributif bagi perdamaian. Ini kita tidak bisa pungkiri di 2 tahun terakhir ini katakanlah militer Korea Utara itu memang sangat agresif untuk mengembangkan nuklir meskipun pada waktu katakanlah di tahun 2019 Donald Trump sudah bertemu dengan katakanlah Kim Jong-un katakanlah untuk melakukan netralisasi kapasitas nuklir di sana. Tapi aktivitas-aktivitas represif dari militer di Korea Selatan memang menunjukkan tren yang cukup meningkat. Ini di Amerika Serikat ini peran militernya juga tinggi, tapi lebih menciptakan Amerika menjadi lebih peaceful ibaratnya. Meskipun katakanlah di ranking Amerika Serikat tetap masih buruk di angka 160. Ya. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan. Kita sudah membahas satu buku indeks ini, nanti kita akan masuk ke buku indeks tentang konflik. Untuk Sudan tadi bukannya sama mayoritas Kristen ya? Iya, jadi betul. Jadi dulu ada namanya Sudan, yang kemudian ada Sudan yang namanya John Karang. John Karang ini yang melakukan separatisme. Dan konfliknya ini katakanlah karena hasil dari separatisme itu cenderung masih melekat dengan katakanlah konflik sebelumnya. Jadi katakanlah kalau satu negara itu memisahkan diri karena konflik, jadi yang terjadi bukan konflik internalnya. Karena seumpama saya dengan Mas Rois kemudian pisah dengan saya, katakanlah. Maka kemudian ketika sudah nyatakan pisah, saya tetap masih posesif untuk berkonflik terus. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan katakanlah negara-negara yang memisahkan diri itu konfliknya masih berlangsung terus. Contoh katakanlah kayak di Timor Leste. Timor Leste ini memang unik berbeda dengan di South Sudan. Begitu katakanlah Timor Leste itu mengalami separatisme dan berhasil, itu justru katakanlah faksi-faksi politik yang ada di Timor Leste itu saling berkonflik, konflik internal. Begitu konflik internal, ada keinginan dari kelompok-kelompok faksi politik yang ada di Timor Leste untuk ada keinginan untuk bergabung, sehingga sempat Salana Gusmao bisa tidak kita bergabung kembali dengan Indonesia, karena begitu kita tidak bergabung kita konflik terus. Bahkan Timor Leste harapannya dengan memisahkan diri itu kepengen jadi negara yang lebih maju, tapi ujung-ujungnya Timor Leste jadi negara gagal, sehingga katakanlah negara itu tidak bisa menciptakan katakanlah 2 kebutuhan pokok dari masyarakat, yakni melindungi orang dari perasaan takut. Jadi ada namanya katakanlah freedom from fear gitu katakanlah. Karena situasi di sana sangat konfliktual, maka kemudian freedom of fear ini nggak bisa dilindungi. Banyak orang Timor Leste itu justru berlindung itu kepada katakanlah yang jadi disertasinya Pak Dr. Sugito itu, yang bercerita bahwasanya justru mereka lebih merasa secure kalau dilindungi oleh masyarakat mereka sendiri dibandingkan dilindungi oleh aparat keamanan. Ini ada problem dalam konteks freedom
from fear katakanlah. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara indikator negara gagal, itu kita bicara freedom from poor katakanlah. Nah, negara-negara di Timor Leste itu mengalami katakanlah penurunan Human Development Index yang cukup tinggi katakanlah. Jadi pasca mereka merdeka, bukan mereka semakin makmur, tetapi justru mereka semakin miskin. Jadi kualitas hidupnya itu semakin buruk. Sehingga konteksnya inilah yang menyebabkan kemudian Timor Leste kita sebut sebagai negara gagal, sebagai failed state. Demikian Mas Rois, sedikit cerita tentang tadi South Sudan yang unik, juga uniknya katakanlah kita cerita tentang di Timor Leste. Kalau Rusia itu gimana, Pak? Monggo Mas. Kalau Rusia itu gimana kok tandanya itu Bisa sama dengan agak lebih keras karena ada suara kipas angin yang menderu ini, saya tidak begitu terdengar. Monggo Mas, diulangi. ya, kalau Rusia itu kan di ranking change itu kan apa SEM kan Rusia Pak, yang Rusia. Iya, di Rusia ya. Oh, kan itu kalau di ranking SEM itu kan sama gitu loh. Itu maksud mana itu Pak? Jadi Rusia ini posisinya dalam posisi dominasi militer sama, artinya tetap tinggi katakanlah ya. Jadi dalam konteks 2 tahun terakhir, Rusia ini kan terlibat dalam konteks agresi di luar negara. Apakah nanti ketika ada agresi Rusia ke Syria dengan cara menopang otoritas dari Bashar Assad untuk menghadapi kelompok-kelompok jihadis dari Sunni, katakanlah. Rusia juga sampai hari ini masih terlibat dalam konteks di Armenia, di Nagorno-Karabakh, konteksnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rusia itu trennya masih sama dalam bentuk katakanlah mereka belum kemudian menghentikan aktivitas-aktivitas militerisasi ke Suriah, menghentikan militerisasi ke Nagorno-Karabakh, ke Armenia. Kalau sebelumnya Rusia di tahun 2017 terlibat di dalam aktivitas militer di Crimea, ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa pelajari lebih jauh terkait dengan studi keamanan. Demikian Mas sedikit penjelasan saya supaya saya tahu tentang indeks keterlibatan militer Rusia dalam sejumlah konflik. Nanti coba saya baca-bacanya Pak lebih dalam. Makasih Pak. Monggo ada yang lain? Ya, baik, kalau tidak ada kita akan melihat potret dari regionalnya. Ini yang saya tunjukkan tadi bahwasanya ini yang kita harus bersedih katakanlah. Di sini tercermin bahwasanya wilayah katakanlah substantif dunia Islam. Jadi ketika kita bicara Islam dalam konteks asal-usul Islam ini, maka kita tidak bisa pungkiri kita bicara tentang kawasan Middle East sama North Africa. Meskipun secara populasi penduduk, kalau kita bicara tren gitu, populasi penduduk dalam konteks negara, memang Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar, mencapai bilangan penduduk Muslim di Indonesia. Kalau penduduk Indonesia itu sekitar 200 katakanlah 70 juta, penduduk Muslimnya itu sampai katakanlah 250 juta. Tetapi kalau dari total jumlah penduduk Muslim di dunia itu sekitar 1,3 miliar. Itu asumsi jumlah penduduk Muslim dunia. Jadi majority orang Islam itu tetap tinggal di kawasan Middle East, North Africa, sehingga kita tidak bisa pungkiri ternyata wilayah ini menjadi wilayah yang paling konfliktual di dunia. Gitu. Jadi dari data ini tercermin wilayah ini menjadi wilayah yang paling konfliktual, yang terus-menerus bertahan semenjak katakanlah dari 1990 sampai hari ini. Ini nanti harus kita
kita bangun kesadaran bahwasanya kita wajib mencari gagasan bagaimana membuat Islam ini menjadi konsisten antara norma dengan aktivitas katakanlah kesehariannya. Karena kalau kita mengutip satu ayat Quran, monggo, ya ayyuhalladzina amanu in taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi Allah itu sungguh sangat senang kepada orang-orang yang beriman kalau ada konsistensi antara perkataan dengan perbuatan. Tapi sungguh Allah itu akan murka kepada kaum muslimin yang tidak konsisten antara katakanlah perkataan dan perbuatannya. Kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab untuk membuat Islam itu menjadi lebih damai dibandingkan dengan periode-periode berikutnya. Oke, ini nanti akan kita kaji dalam diskusi kelompok untuk teman-teman nanti akan mendiskusikan. Jadi pasca kalau tidak ada aral, nanti minggu depan akan kita melakukan latihan. Ini bukan kuis karena kuisnya kemarin sudah. Latihan untuk OTS. Jadi saya akan membuat opsi nanti diskusi untuk OTS. Apakah OTS-nya teman-teman nanti mau membuat video ataukah nanti mau membuat katakanlah artikel jurnal, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, baik, kalau tidak ada, kita masuk ke sejumlah slide berikutnya. Kalau sebelumnya kita berbincang tentang katakanlah Global Peace Index, kita lacak dari indeks perdamaiannya. Ini display yang kita ambil dari katakanlah konflik barometer. Jadi data yang saya peroleh yang dirilis ini tahun 2019, yang tahun 2020 ini belum terbit. Ini adalah tren umum tentang katakanlah konflik di dunia. Jadi barometer konflik ini mengklasifikasi konflik itu ke dalam katakanlah 5 level itu. Level terendah yang dikenal dengan dispute, munculnya katakanlah sebuah persoalan. Kemudian muncul non-violent crisis. Jadi ada sebuah krisis tapi belum menggunakan instrumen-instrumen kekerasan gitu. Nah, mungkin kalau dalam konteks indikator secara praktikal, ini ada mobilisasi orang, ada demonstrasi, tapi masih peaceful, katakanlah mobilization. Nah, jadi disebut dengan istilah non-violent crisis. Gitu. Nah, level berikutnya yang disebut dengan non-violent crisis. Nah, jadi ini sudah ada krisis, tapi krisisnya sudah menggunakan instrumen-instrumen kekerasan. Sudah ada penangkapan-penangkapan, sudah ada pembakaran-pembakaran, sudah ada penahanan-penahanan, sudah ada penembakan-penembakan. Level berikutnya yang dikenal dengan limited war. Sudah tercipta perang meskipun perang itu terbatas. Terbatas itu nanti kita bisa asumsikan jumlah orang yang terlibat itu terbatas. Siapa yang terlibat seumpama? Oh, hanya organik militer dengan kombatan seumpama. Jadi ini tidak kita sebut kalau yang namanya limited war itu melibatkan dengan banyak pihak. Limited war itu juga bisa diasumsikan dalam konteks penggunaan katakanlah tingkat represivitas senjata gitu. Apakah masih menggunakan senjata-senjata sederhana, senjata tangan gitu, meskipun sudah senjata api, tapi senjatanya senjata tangan, belum menggunakan katakanlah perangkat-perangkat militer yang memiliki efek merusak yang lebih luas seumpama. Ini Pak sudah menggunakan perang dengan menggunakan artileri Pak. Ini salah satu pihak sudah menggunakan yang namanya, mohon maaf, pesawat udara Pak. Sehingga melakukan pemboman dari udara Pak. Nah, kalau sudah seperti itu kita sebut sebagai katakanlah levelnya sudah dalam konteks war gitu. Jadi kalau
Sudah ada cerita bahwasanya penggunaan itu sudah menggunakan mobilisasi angkatan udara, sudah melakukan pemboman, nah itu kita kenal dengan istilah war. Nah, dari data ini ada kecenderungan yang violent crisis ini tetap dominan. Jadi war-nya ada, jumlahnya di tahun 2018 itu ada 16, di 2019 itu ada 15, turun satu. Nah, di violent crisis ini dari 173 ini turun menjadi 158. Tapi yang naik itu di dispute sama yang di non-violent crisis. Ya, ini yang nanti akan kita lacak bagaimana posisi dunia Islam, apakah tren konfliknya seperti apa? Apakah levelnya dispute, non-violent crisis, violent crisis, limited war sampai dengan war itu sendiri. Mari kita cek tabel berikutnya. Kalau tadi klasifikasi dari katakanlah yang kita sebut klasifikasi level dari konflik itu sendiri. Nah, ini kita bisa lacak katakanlah jenis-jenis konflik. Ada yang namanya substates, ada interstate, ada intrastate, ada transstate. Nah, ini saya sebut sebagai istilah baru ini, karena selama ini saya belum mendapatkan istilah namanya transstate. Nah, jadi kalau substate ini konflik antara katakanlah pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini substate. Jadi berbeda dengan yang namanya vertikal konflik. Kalau vertikal konflik itu antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau substate ini adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, contohnya ketika kita bisa berbincang tentang kasus di Spanyol, ada namanya Catalonia. Catalonia melakukan referendum untuk memisahkan diri dari katakanlah Spanyol, itu namanya konflik substate itu. Dulu kalau kasus di Indonesia, sejumlah pemerintah di Indonesia itu mengajukan katakanlah ya keinginan, tuntutan agar sejumlah katakanlah yang namanya alokasi dana pembangunan itu ditingkatkan sampai dengan adanya ancaman-ancaman dari pemerintah daerah untuk katakanlah memisahkan diri, ya itu contoh-contoh substate. Nah, kalau interstate ini konflik antar negara. Jadi kalau yang namanya interstate ini konflik lintas negara. Kalau intrastate ini konflik yang di dalam negara, yang tadi kita sudah berbincang yang namanya bisa horizontal konflik, bisa katakanlah vertikal konflik. Ini masuk dalam konteks intrastate. Yang keempat yang disebut dengan transstate, ini katakanlah konflik negara yang melintasi area yang berbeda. Jadi kalau interstate itu negara ini mohon maaf sangat berdekatan gitu. Konflik Israel-Palestina itu interstate. Katakanlah kita bicara konflik antara katakanlah Yaman sama Saudi itu interstate. Konflik Indonesia-Malaysia dalam konteks perbatasan itu interstate. Tapi kalau transstate ini konflik yang melibatkan negara di luar kawasan. Contoh keterlibatan Rusia ke dalam konflik di Suriah, karena yang namanya Rusia itu kalau kita lacak dari geografisnya berada di kawasan Asia Tengah ataupun di kawasan Eropa, tapi mereka melakukan konflik di kawasan Timur Tengah, itu namanya transstate. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah konflik perang dagang antara Amerika Serikat dengan yang namanya China, ini juga transstate. Ini contoh transit. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan. Baik Mas Rois yang bersendiri di kelas bersama dengan saya, atau yang ada di ruang Zoom, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya. Monggo Mas. Kalau misalnya yang apa kayak pasukan perdamaian itu masuknya gimana? Ya, Pasukan nah penjaga nanti perdamaian.
ketika kita bicara tentang yang namanya peacemaking, katakanlah, jadi kita bisa cerita tentang pasukan katakanlah Blue Helmets itu. Ini justru peran untuk katakanlah melakukan deeskalasi konflik. Tapi kan ini dilakukan oleh organisasi internasional. Yang dipotret oleh konflik barometer ini adalah data yang basisnya adalah dari katakanlah basisnya per negara ya. Konflik barometer ini belum melakukan potret dari apakah pasukan perdamaian itu menjadi troublemaker konflik atau menjadi deeskalasi konflik gitu atau problem solver. Itu pertanyaan menarik Mas sebetulnya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri katakanlah ternyata organ-organ yang terlibat dalam konteks pasukan perdamaian itu cenderung belum dilakukan secara masif gitu. Jadi banyak ahli tentang katakanlah membangun perdamaian dengan mengandalkan Blue Helmet ini masih bersifat, mohon maaf, masih reaktif gitu. Jadi begitu ada eskalasi konflik yang sangat meningkat, maka kemudian Dewan Keamanan kemudian menyusun katakanlah yang namanya task force untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Tapi cenderung sangat reaktif. Nah, hari ini kemudian untuk meningkatkan keberhasilan, pasukan perdamaian itu menginisiasi dimasukkannya komponen-komponen perempuan dalam konteks pasukan perdamaian. Karena dikhawatirkan kalau majority itu laki-laki, ya jangan-jangan narasi perdamaian yang dibawa oleh pasukan perdamaian itu kurang. Ibu Dr. Nur Aziza kemarin sudah menulis tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam konteks pasukan perdamaian. Jadi, menurut tulisan beliau ada kecenderungan begitu perempuan terlibat dalam konteks pasukan perdamaian ini berkontribusi positif pada kinerja pasukan perdamaian dalam menciptakan perdamaian. Nanti bisa dibaca artikelnya Bu Nur Azizah yang terbit di jurnal Revista. Mungkin demikian sedikit penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bahan Pak. Kan untuk apa namanya intervensi Prancis di beberapa negara Afrika yang bekas jajahannya, misalnya Aljazair dan Mali, itu kan mereka menggunakan, saya tidak bisa bilang ini komponen militernya karena apa namanya, mereka ini sumpahnya adalah sumpah kepada kesatuannya mereka, yaitu kesatuan legioner asing, di mana anggota-anggotanya itu adalah bukan dari warga negara Prancis. Itu bagaimana? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri katakanlah dalam konteks studi-studi keamanan itu ada namanya kalau di era-era abad yang namanya Inggris itu memperluas wilayahnya itu ada namanya tentara Gurkha gitu ya. Orang-orang Gurkha ini ya tentara-tentara bayaran yang memang dipergunakan oleh negara-negara besar itu untuk melakukan katakanlah perluasan kekuasaan sebuah negara. Kalau kita belajar di Sudan, kita tidak bisa pungkiri katakanlah orang-orang Sudan, pemerintah katakanlah Pak Omar Bashir itu menggunakan tentara Arab gitu, ini Janjawid itu untuk melakukan yang namanya pengambil alihan sebuah wilayah yang memiliki akses-akses ekonomi, aset-aset ekonomi. Di Prancis memang karena Prancis punya pengalaman cukup lama ketika menjadi superpower di abad ke-16 sampai abad ke-18. Jadi hampir semua wilayah di dunia itu mengalami transformasi kekuasaan dulu di abad katakanlah 17-18. Jadi sebelumnya wilayah-wilayah dunia itu dikuasai oleh Portugis sama Spanyol sebelumnya. Jadi sebelum katakanlah ada revolusi industri, revolusi Prancis, negara superpower di dunia itu kan Portugis sama Spanyol.
Maka semenjak katakanlah abad-abad ke-16-17, maka yang berkuasa ini adalah Inggris sama Spanyol. Kedua-duanya itu sesungguhnya negara kecil kalau kita lihat dalam peta politik di Eropa. Dari katakanlah jumlah areanya, jumlah penduduknya bukan sebagai negara yang padat penduduk umpama seperti itu. Tapi mereka jadi superpower di katakanlah abad 16 sampai abad ke-18. Salah satunya mereka ini kemudian memobilisasi katakanlah tentara-tentara lokal untuk menjadi katakanlah mohon maaf menjadi pendukung kekuatan-kekuatan organik militer dari negara ini. Nah, kalau dulu di Indonesia Belanda itu membangun tentaranya di Indonesia itu yang basisnya adalah Kenil. Kenil KNI. Ya, ini orang Indonesia yang Ireng. diangkat jadi tentaranya Belanda sehingga ya ini sesungguhnya orang Indonesia tapi kemudian berhadapan dengan masyarakat Indonesia ketika itu sehingga banyak tentara-tentara Kenil akhirnya ketika itu bergabung dengan peta karena nggak enak kenapa harus mengintimidasi orang Indonesia katakanlah seperti itu Mas. Itu sebenarnya yang saya tahu Mas. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jauh kepada Pak Sugeng Rianto yang kebetulan mengelola tentang security studies. Sejauh ini saya tidak begitu menguasai tentang katakanlah keterlibatan Prancis di Aljazair dalam konteks studi paling kontemporer. Demikian Mas. Oke. Baik, kita masuk sedikit lagi. Jadi kita bisa lihat di sini katakanlah dalam konteks frekuensi dari konflik intens. Jadi kita bicara tentang intensitas dari konflik regional. Jadi di kawasan Eropa ini cenderung katakanlah tren konfliknya semakin meningkat. Ini ada perubahan sedikit. Yang berubah adalah yang di tingkat dispute ini ya. Ini yang kemudian membuat Eropa bertambah, intensitas konfliknya bertambah ini karena ada penambahan dari dispute. Sebelumnya di 2018 ini seperti ini, tambah seperti ini sehingga ini tambah. Di South Africa juga yang timbul adalah yang dispute-nya, dispute ini bertambah. Dan kemudian ditambah yang limited war, ini bertambah di South Africa. Di Amerika Serikat dispute-nya juga bertambah. Kemudian yang membuat di Amerika bertambah karena dispute, bukan karena non-violent crisis, violent crisis sampai dengan war. Di Oceania, Asia Oceania ini trennya berkurang ya, karena dispute-nya ini berkurang, maka kemudian yang lainnya juga berkurang. Kita juga bisa lihat di tingkat war di Asia sama Oceania, ini juga berkurang war-nya. Jadi konteksnya di sini ada pengurangan. Yang di Middle East ini, dispute-nya meningkat, ini ada peningkatan dispute. Ada juga peningkatan dari non-violent crisis. Tapi ada sedikit pengurangan dari war, ini ada sedikit pengurangan. Tapi ada peningkatan di limited war. Nah, ini area dengan basis dunia Islam utama ini masih tren konfliknya war-nya paling tinggi ya di sini. Kalau kita bisa lihat war-nya sampai katakanlah 9 kali di sini. Nah, yang di Sahara Afrika ini juga masih tinggi. Kita bisa bandingkan di Eropa war sudah tidak ada sama sekali. Di Asia sama Oceania war-nya juga nggak ada ini. Tapi yang di kawasan Middle East sama Maghribi, Afrika Utara, ini war-nya masih sangat tinggi sekali. Ini memprihatinkan kita bersama. Oke, mungkin ada pertanyaan dari tabel ini. Nggak ada ya, bisa dimengerti karena ini mungkin lebih informatif. Saya mengajak teman-teman untuk bisa menganalisisnya. Oke, kita coba lacak dari sebab-sebab mengapa konflik itu terjadi. So, memang kalau teritori, maka kita bercerita konflik itu terjadi karena konflik perbatasan. Ini di tahun 2019
konflik perbatasan sampai menimbulkan perang itu tidak ada sama sekali ya, nggak muncul ini ya. Yang tanda hitamnya tidak ada. Konflik perbatasan dan kemudian berakhir dengan sebuah perang. Demikian juga dalam konteks secession di tahun 2019. Ini tidak memunculkan perang juga di sini. Sebab secession, cuma katakanlah ada secession di sejumlah wilayah, apakah nanti di Filipina, apakah nanti di Thailand Selatan, apakah nanti di Kurdi, itu di 2019 tidak melahirkan sebuah aktivitas perang. Untuk dekolonisasi, proses penjajahan itu, decolonization ini posisinya tidak ada karena konflik, karena proses pembebasan. Jadi negara jadi merdeka, jadi nggak ada katakanlah di tahun 2019 ada negara yang menjadi merdeka dan menimbulkan konflik. Jadi karena memang di tahun 2019 tidak ada negara baru yang merdeka. Jadi katakanlah kalau kita cerita Catalonia, nggak sampai kemudian mereka merdeka, masih stagnan. Di isu otonomi ini masih ada katakanlah konflik karena otonomi. Ini masih muncul, ada dua perang. Nanti kita bisa lacak. Ini melibatkan katakanlah negara mana saja katakanlah. Ini bisa jadi negara di Kaukasia ini yang memang mau memisahkan diri dari sejumlah negara besarnya, apakah di Armenia, Nagorno-Karabakh ataupun yang lain ini. Ini ada sistem sama ideologi. Konflik itu terjadi karena alasan ideologi. Ini konfliknya sampai perang ini masih banyak. Nanti mungkin konflik yang ada di dunia Islam masih banyak di sini. Karena alasan-alasan ideologi, Sunni Syiah ya seumpama ini. Ada juga namanya national power. Konflik itu karena katakanlah ya kompetisi antar satu negara dengan negara lain, di mana katakanlah trennya kalau terjadi perang ini biasanya ada peningkatan national power. Seumpama negara itu katakanlah merasa lebih kuat dibandingkan negara yang lebih lain, negara lain seumpama. Maka secara teoretik negara yang merasa lebih kuat ini cenderung akan mengagresi. Jadi semakin negara ini merasa memiliki national power, kekuatan politik militer yang kuat, maka dia cenderung akan agresi. Ini jumlahnya banyak negara yang meningkatkan kapasitas militernya untuk melakukan agresi. Nanti kita bisa lacak siapa saja negaranya. Ada namanya subnational predominance. Jadi ini kayak kasus yang ada tadi di Spanyol, Catalonia, pemerintah daerah itu mencoba hendak untuk memisahkan diri menjadi negara baru. Ada juga karena international power. Jadi negara-negara yang mengalami peningkatan katakanlah kapasitas powernya, ini kemudian melakukan aktivitas-aktivitas konflik di luar negara itu sendiri. Contohnya tadi kita bisa lihat nanti, mungkin ini adalah Rusia yang memang secara aktif melakukan konflik di sejumlah negara, termasuk juga nanti kita berbincang tentang Amerika Serikat yang juga terlibat dalam sejumlah konflik secara langsung. Ada juga karena konflik karena resources, konflik terjadi karena konflik sumber daya. Ini jumlahnya juga cukup banyak, ada sebanyak 5. Oke, kalau dalam bahasa saya ini yang penting nanti kita kaji, karena ini banyak mewakili dunia Islam yang sistem sama ideologi. Oke, monggo. Kita sudah berlangsung sekitar 1 jam. Tadi kita mulai jam 7:10. Monggo kalau ada pertanyaan. Masih ada 2 slide lagi. Atau Mas Rois punya pertanyaan untuk pendalaman? Ya, baik. Kita masuk ke slide yang terakhir. Ini ketika kita bicara global conflict intensity change.
ya kita tidak bisa pungkiri ketika kita berbincang seperti ini. Jadi ini adalah kalau dalam bahasa statistik kita kenal sebagai kurva normal. Kurva normal. Nah, yang angka +1, +2, bla 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 ini adalah standar deviasi. Angka simpangan. Ini simpangan positif, ini simpangan negatif. Nah, kalau seumpama ini kita asumsikan. Ini jumlah rata-rata negara di dunia ini, posisinya yang ada di tengah ini, rata-rata negara masih berkonflik. Jadi kalau seumpama kita berasumsi jumlah negara di dunia itu posisinya sekitar 300-an negara itu, maka lebih dari 80% negara itu masih berkonflik. Negara yang benar-benar tidak berkonflik itu tidak ada. Jadi katakanlah kalau di sini ini yang +4 ini sudah negara yang tidak ada konflik sama sekali. Bahkan Islandia yang tadi kita sebut sebagai negara yang paling damai pun masih ada konflik. Sehingga kita bisa mengatakan kita memang tidak bisa menghilangkan yang namanya konflik itu di dalam konteksnya kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana kita memanage agar konflik itu tidak berubah menjadi ruang kekerasan, itu yang paling penting. Konflik dalam konteks dispute, perdebatan itu dalam pandangan Islam itu wajar. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah perbedaan pendapat itu bagian daripada sebuah keberagaman. Kita memang tidak bisa memaksakan agar semua orang itu memiliki satu warna, mungkin satu fikih, mungkin satu pandangan keagamaan semua. Walau syaa rabbuka la amanahum kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min, katakan. Ini sebuah ayat yang cukup menarik untuk kita perbincangkan bahwasanya ya yang namanya konflik itu niscaya, tapi bagaimana agar konflik itu tidak memutus silaturahmi. Itu yang penting nanti kita perlu kedepankan. Ketika sudah ada konflik, maka Islam juga punya gagasan yang luar biasa indah. Kalau ada konflik harus ada orang yang punya perhatian untuk melakukan penyelesaian konflik itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi harus ada kepedulian, harus ada social awareness dari masyarakat untuk menjadi juru damai, katakan. Bagaimana agar konflik ini bisa diredam dengan baik? Islam juga punya gagasan yang unik dalam Al-Quran. Ada yang namanya metode memaafkan. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa itu memberi maaf dan bersedia melakukan rekonsiliasi, maka sungguh Allah nanti akan menetapkan pahala yang besar padanya. Nah, ini nanti kita bisa keluar lebih jauh. Perlu adanya gerakan-gerakan untuk membangun katakanlah kelompok-kelompok yang peduli kepada perdamaian. Perlu menanamkan nilai-nilai untuk memberikan forgiveness, nilai untuk memberikan pemaafan, sehingga proses rekonsiliasi ini bisa berjalan. Oke, demikian paparan sederhana. Saya minggu depan kita akan diskusi sedikit. Jadi nanti dalam bentuk diskusinya bisa lewat my class itu. Untuk memutuskan teman-teman untuk UTS, karena minggu depan itu jatahnya UTS. Nah, apakah teman-teman nanti akan memilih, katakanlah seumpama memilih membuat video, atau memilih untuk membuat artikel koran gitu. Kalau yang level di UTS kemarin itu membuat artikel koran, kalau yang UAS nanti artikel di jurnal itu seumpama. Teman-teman nanti bisa memilih, ataukah teman-teman nanti mau memilih untuk ikut ujian secara langsung dengan cara membuat sebuah isi yang nanti kemudian diupload di my class. Jadi kita berikan kesempatan bagi teman-teman untuk memilih nanti. Jadi bisa jadi katakanlah
Pak, kalau begitu besok tunggal aja Pak, buat video semua, enggak apa-apa. Nanti kita sepakati seumpama kalau video itu ada regulasi untuk mendapatkan skor 80, seumpama sekurang-kurangnya video ini ditonton oleh berapa banyak viewer, ibaratnya seperti itu. Untuk mendapatkan skor 80, kalau di koran itu levelnya ada di mana? Oh, sampai kemudian koran artikel itu dipublishkan di koran. Gitu. Jadi yang memberikan penilaian itu bukan saya, tapi yang memberikan penilaian adalah pihak ketiga. Kalau teman-teman nanti memilih yang model ujian yang ketiga, otoritas penilaian ada di saya. Semua saya membuat soal isi dan teman-teman menuliskan soal isi itu sepanjang katakanlah 4 sampai 5 halaman diupload ke MyClass. Oke, itu sedikit pengantar. Nanti untuk diskusi lebih jauh kita bisa langsungkan di pooling, apakah nanti di MyClass teman-teman mau milih yang mana, apakah memilih yang berpelangi, jadi semuanya boleh, kadang-kadang tinggal pemilih, ataukah nanti teman-teman akan memilih dengan format tunggal, Pak semua video Pak semua artikel di koran Pak semua isi, monggo nanti kita putuskan apakah nanti kita poolingnya melalui katakanlah saya buat Google Form untuk teman-teman memilih, ataukah nanti kita menggunakan poolingnya lewat MyClass. Oke, demikian. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan maupun komentar. Mungkin Mas Royes ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Monggo Mas, silakan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya ini sih nggak berhubungan sama materi sih Pak. Jadinya tuh kan kemarin tuh kan di pertemuan ketiga kita kan harus upload kayak tentang 7 istilah konflik gitu kan Pak. Terus di Al-Quran itu di MyClass. Tapi itu kan kata Bapak, oh iya nanti akan saya itu ubah, nanti kalau udah dibuka akan saya kasih tahu kan kayak gitu ya Pak. Nah, terus pas tanggal 9 itu kan apa ya kayak ngasih tahu lagi kalau misalkan itu ternyata belum dibuka sama Bapak. Nah akhirnya Oke, kalau begitu nanti untuk yang penugasan assignment ya, yang di pertemuan ketiga, nanti saya coba buka ya, saya coba ceknya, karena saya kelupaan nanti dibuatkan assignment. Kalau memang ya, tidak apa-apa, nanti kan kita bisa buat tanggalnya bisa menyesuaikan, tidak harus mengikuti tanggal yang dulu ya. Oke Pak, siap Pak. Nanti saya coba ceknya ya, saya agak kelupaan karena ketika itu saya ingat saya yang kuis ya. Jadi sebelum kuis sebenarnya ada tugas assignment gitu. Iya Pak. Oh gitu. Baik, terima kasih atas informasinya Mas. Nanti saya coba cek dan saya nanti akan update di MyClass. Siap Pak. Sama yang untuk hari ini tuh kan kalau di MyClass itu ini apa namanya ada kayak diskusi gitu. Itu tuh yang untuk diskusi yang latihan UAS itu atau yang ada diskusi lain? Sebenarnya hari ini kita rencana tadi kalau yang hadir di kelas itu banyak, saya mencoba mendiskusikannya gitu. Kan kemarin kita infokan hari ini kita coba menggunakan format di katakanlah offline. Tapi yang hadir hanya seorang Mas Muhammad Rais ini yang hadir sendiri gitu. Sehingga kemudian hari ini saya mendisplaykan katakanlah PowerPoint ini. Tadi kan saya displaykan hari subuh tadi saya mengedarkan 3 artikel besar gitu. Artikel saya yang saya tulis 2012, kemudian 2 buku indeks, nanti rencana memang kita diskusikan, tapi karena yang hadir sangat terbatas, mayoritas ada di Zoom meeting, maka kemudian kita kelola dalam konteks ini diskusi, tetapi diskusi dalam konteks Zoom meeting, bukan diskusi kelompok. Demikian sedikit penjelasannya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan adalah jadwalnya untuk kita melakukan UTS, maka nanti saya akan membuat pooling. Apakah nanti poolingnya via Google Form, apakah via MyClass, nanti akan saya coba pertimbangkan, karena saya belum begitu familiar dengan membuat pooling di MyClass, saya belum begitu familiar. Tapi kalau memang bisa kita buat pooling di MyClass, nanti saya akan coba buat di MyClass. Tapi kalau
Belum, nanti akan saya buat di Google Form, dan itu sebagai metode untuk kita putuskan minggu depan kita akan UTS-nya seperti apa. Pak, kalau UTS-nya itu video, nah maka bukan minggu depan itu langsung teman-teman mengumpulkan dan sebagai aktivitas final. Nanti kita bisa membuat kesepakatan, oke, mulai bisa diupload, katakanlah seumpama minggu depan, nanti diupload pakai akun YouTube saya, kemudian nanti kita hitung 1 minggu dari proses penguploadan, untuk kemudian kita bisa berikan skor penilaian. Kalau artikel seumpama kita bisa membuat durasi yang lebih panjang, karena artikel itu melibatkan pihak ketiga yang juga agak rumit. Proses publikasi itu bisa jadi butuh waktu antara katakanlah seminggu sampai 2 minggu, maka kita kasihkan kesempatan 2 minggu. Kalau memang memilih IC, ya hari itu dikerjakan, maka hari itu nilai sudah bisa diakses seumpama. Oke, itu pilihan-pilihannya. Baik, demikian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang secara Zoom meeting ataupun secara offline nih. Kita akan agendakan untuk offline meeting ini sebanyak 6 kali, ini pertemuan yang pertama. Semoga kita sudah bisa selesaikan sebelum puasa nanti untuk offline meetingnya, karena ada kewajiban dari kampus untuk menyelenggarakan offline meeting, meskipun bagi mahasiswa atau optional gitu, kita akan menggunakan Zoom meeting juga. Tadi mohon maaf saya belum bisa menggunakan Piranti yang sebenarnya sudah disediakan, tapi karena tidak ada SDM yang membantu, sehingga kemudian Zoom meetingnya masih lewat laptop saya, belum menggunakan Piranti yang sudah disediakan oleh kampus. Saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu secara normal pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.